Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan tayangan yang sangat menghibur dan bisa mengedukasi, menambah wawasan baru buat kita semua. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana Presiden Prabowo ini pada beberapa waktu yang lalu tengah berpidato di depan banyak pemimpin dunia yang dengan sangat semangat dan berapi-api menunjukkan nyali kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah mempunyai sesuatu yang patut dibanggakan dan bahwa Indonesia itu memang benar punya nyali. Kita patut berbangga hati teman-teman ketika simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto berpidato berapi-api di forum internasional sidang tahunan PBB. Sungguh luar biasa teman-teman, begitu bangga khususnya saya menjadi rakyat Indonesia dengan pidato Bapak Prabowo. Bahkan Amerika pun Donald Trump mengomentari kebiasaan beliau yang berapi-api sambil memukul-mukul meja. Kita bangga mempunyai presiden yang mampu membawa marwah, harkat, harga diri, martabat dan kebesaran Indonesia di forum-forum internasional. Dan inilah kata-kata dari Pak Prabowo, yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menanggung apa yang harus mereka tanggung. Kita harus menolak doktrin ini. Yang benar tidak bisa menjadi benar, yang benar harus menjadi benar. Ini sangat luar biasa banget teman-teman, diucapkan dengan lantang, dengan bahasa Inggris yang fasih, bukan bahasa Inggris seperti yang pernah kita dengar, talk the talk, talk talk the talk. Mungkin teman-teman pernah dengar bahasa yang tok-tok bletok diucapkan oleh siapa? Yang tahu silahkan komentar di kolom komentar. Dan semua pidato Pak Prabowo ini akan kita bahas di channel Diskusi Lintas Iman. Sorry, it's DJ. Nama pertama yang mencuri perhatian dunia di sidang umum PBB adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Tampil di urutan ketiga dalam berpidato, Prabowo tampil percaya diri dengan general debate ke-80 tersebut. Dengan nada tegas dan bahkan menggebrak meja, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, peran aktif dalam operasi penjaga perdamaian PBB, dan pentingnya solidaritas dunia di tengah krisis. Dan bahkan Raja Yordania Abdullah I dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula Silva terlihat menjabat tangannya dan memujinya atas pesan kuat dalam pidatonya. Di luar sidang PBB, pujian soal pidato Prabowo juga muncul dari Presiden Trump, di mana ia mengatakan bahwa ia menyaksikan pidato Prabowo, pidato yang hebat dengan menggebrak meja. Dan yang terbaru dalam pertemuan bilateral dengan Kanada, Perdana Menteri Kanada Mark Carney
juga memuji Prabowo. Ia bahkan mengutip isi pidato Prabowo di sidang Majelis Umum PBB sehari sebelumnya yang dinilainya disampaikan dengan kefasihan serta mengandung pesan mendalam soal perdamaian dan kerjasama yang berhasil menarik perhatian komunitas internasional. Dan pada sidang PBB tersebut tak bisa dipungkiri banyak hal yang disampaikan dan cara ia menyampaikan memang telah menginspirasi, bahkan untuk hal paling kecil sekalipun saat mengakhiri pidato dengan mengucapkan salam dengan salam lintas agama. Namun, jika ditanya siapakah presiden yang pidato paling berani di forum PBB tersebut, maka kami pikir Presiden Kolombia lah yang akan masuk daftar tersebut. Saat dengan tegas dan berapi-api, ia mengkritik sosok Donald Trump dan juga Israel. Jadi, dalam pidatonya, Petro menyebut aksi di Gaza sebagai genosida dan secara eksplisit menyerukan tindakan yang jauh lebih tegas termasuk usulan pembentukan kekuatan bersenjata internasional. Pidato ini mendapat sorotan luas saat ia secara terbuka menyerang kebijakan Amerika Serikat dan Israel terkait perang di Gaza. Petro menyebut bahwa dunia harus berhenti mentolerir apa yang disebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Ia juga menekankan bahwa tidak ada umat pilihan Tuhan. Sebuah pernyataan yang jelas ditunjukkan untuk mengkritik legitimasi religius yang kerap dipakai dalam membenarkan dominasi atau penindasan. Saat itu, delegasi Amerika Serikat dilaporkan wall out dari ruangan sebagai bentuk protes. Sebaliknya, Petro mendapat tepuk tangan dari sejumlah delegasi terutama dari blok Amerika Latin. Momen emosional kemudian terjadi ketika Lula, presiden Brasil, memeluk Petro, memperkuat simbol solidaritas kawasan dalam melawan dominasi Amerika Serikat atau Israel di isu Gaza. Ya, memang secara umum banyak pemimpin dunia mengatakan atau mengirimkan pesan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel harus segera dihentikan dan pengakuan terhadap Palestina sebagai anggota penuh PBB harus segera terjadi. Guayana mengatakan bahwa apa yang dilakukan Israel bukanlah perang, ini adalah pembantaian massal atau genosid. Di sidang PBB tahun ini, sorotan utama tentu jatuh pada isu Gaza, perubahan iklim, serta peran PBB di tengah konflik internasional, di mana ada harapan lahirnya resolusi penting yang memperkuat solidaritas terhadap Palestina. Meski kita tahu hasil sidang umum sifatnya rekomendatif, bukan keputusan mengikat, banyak pihak juga menunggu langkah nyata di bidang iklim. Negara-negara maju dituntut memperkuat target pengurangan emisi sekaligus membantu negara berkembang lewat pendanaan. Selain itu, ada agenda reformasi PBB dengan dorongan agar Dewan Keamanan tak lagi dikuasai oleh segelintir negara besar atau menghilangkan veto. Namun, jalan menuju kesepakatan itu tentu tidaklah mudah. Perbedaan tajam antara blok barat, Rusia, Tiongkok hingga negara-negara selatan membuat kompromi kerap mandek. Apalagi hak veto 5 negara besar bisa menjaga keputusan apapun, terutama soal konflik Israel dan Palestina. Selama 1 dekade terakhir, memang kursi Indonesia di sidang Majelis Umum PBB cuma diisi perwakilan dari menteri. Presiden dahulu yaitu Joko Widodo tidak pernah hadir langsung. Tapi tahun ini tradisi itu dipatahkan oleh Presiden Prabowo datang langsung ke New York menandai babak baru. Tapi yang mengejutkan bukan sekedar hadirnya Indonesia, ada sesuatu yang lebih besar. Indonesia ditempatkan sebagai pembicara ketiga, bahkan langsung setelah Donald Trump. Indonesia ada di posisi ini dan apa artinya bagi reputasi seorang Prabowo Subianto, juga posisi Indonesia di percaturan global. Ini adalah panggung pertama yang jadi sorotan konferensi tentang isu Palestina 22 September 2025
Presiden Prabowo tampil di gedung Majelis Umum PBB bukan sekali tapi sudah 2 kali. Yang pertama, khusus untuk Forum Palestina, Indonesia datang dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang ikut mengawali proses perdamaian. Urutannya pun tidak sembarangan. Presiden Prabowo di giliran kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang saat itu. Dalam pidatonya, ia menegaskan dukungan Indonesia pada solusi dua negara, menutup konflik panjang Israel-Palestina dengan jalan pengakuan timbal balik. Bahkan Presiden ke-8 Republik Indonesia ini secara blak-blakan bilang Indonesia siap mengakui Israel asal Israel lebih dahulu mengakui Palestina. Tapi sebuah momen dramatis terjadi ketika beliau mulai menyinggung soal rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Tiba-tiba mikrofon mati. Kementerian Luar Negeri buru-buru menjelaskan ini cuma masalah waktu pidato yang terlewati, tapi publik kadung menilai isu paling penting justru terpotong. Nah, tak kalah menarik, ada juga adegan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengepalkan tangan ke arah Presiden Prabowo, sebuah gestur kecil tapi syarat makna, apresiasi atau sinyal dukungan diam-diam. Dan semua ini cuma warning up alias pemanasan, karena panggung sesungguhnya baru dimulai di debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80. Nah, disinilah sorotan terbesar tertuju pada Presiden Prabowo, di mana sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB ke-80 untuk pertama kalinya setelah 1 dekade absen, Indonesia kembali berbicara langsung di forum paling prestisius PBB ini. Dan yang membuatnya istimewa, giliran pidato Presiden Prabowo datang di urutan ketiga dari 150 kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan ia berpidato langsung setelah Donald Trump. Posisi ini bukanlah kebetulan. Urutan bicara di debat umum ditentukan lewat protokol yang ketat, mempertimbangkan status politik dan bobot diplomasi masing-masing negara. Artinya slot ketiga adalah sinyal pengakuan. Dunia melihat Indonesia ini sebagai aktor penting, relevan, dan kredibel dalam percaturan global yang penuh ketidakpastian ini. Lalu, bagaimana isi pidato Prabowo? Selama 19 menit, ia tampil penuh energi, membawa isu perdamaian, solidaritas, sampai dengan dukungan tegas terhadap Palestina. Kalimat demi kalimatnya disambut dengan hangat, setidaknya 8 kali tepuk tangan terdengar, bahkan diakhiri dengan standing ovation dan juga jabat tangan dari pemimpin negara lain. Sesuatu yang jarang diberikan pada seorang pemimpin baru di forum sebesar ini. Yang menarik, pidato ini juga mengulangi sejarah lama, karena 76 tahun silam ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo, pernah hadir dan berdiri di forum yang sama. Sekarang sang anak melanjutkan jejak diplomasi ini dengan cara yang jauh lebih dramatis dan berapi-api. Dan perhatian dunia tidak terhenti di ruang sidang. Di sela-sela pertemuan, Donald Trump menggelar rapat khusus dengan para pemimpin negara Arab dan Muslim. Prabowo ikut hadir, dan dalam forum terbatas ini, Trump bahkan memberikan apresiasi langsung, memuji ketegasan dan energi Prabowo yang menggugah para pemimpin dunia. Tapi untuk benar-benar memahami seberapa besar arti momen ini, kita perlu mundur sejenak melihat bagaimana para presiden Indonesia sebelumnya menorehkan jejak di panggung PBB. Selain melanjutkan jejak diplomasi sang ayah, Prabowo juga sedang menulis bab baru dalam sejarah panjang presiden Indonesia di panggung PBB. Jejak ini dimulai lebih dari 6 dekade yang lalu, ketika Presiden Soekarno pada tahun 1960 berdiri untuk pertama kalinya di podium sidang umum lewat pidato monumentalnya To Build the World Anew.
Soekarno menawarkan gagasan konseptual tentang dunia pasca kolonial dan posisi Indonesia di dalamnya. Pidato ini bukan cuma jadi pondasi penting bagi perpolitikan luar negeri Indonesia, tapi juga meninggalkan pengaruh besar dalam sejarah diplomasi internasional. 3 dekade kemudian, giliran Presiden Soeharto tampil pada sidang umum tahun 1992. Orasinya berfokus pada isu pembangunan, kerjasama ASEAN, dan kemitraan global, sebuah penegasan kalau Indonesia ingin tampil sebagai motor regional yang berkontribusi pada tatanan dunia. Lalu pada tahun 2001, Presiden Megawati hadir di tengah situasi yang amat sensitif hanya beberapa hari setelah tragedi 9 September yang mengguncang Amerika Serikat. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Megawati menyuarakan pesan tegas Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar tetap menjunjung perdamaian, menolak kekerasan, dan menentang narasi Islamofobia yang mulai berkembang. Berbeda lagi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia beberapa kali hadir dan lebih sering membawa isu demokrasi, perdamaian dunia sampai perubahan iklim. SBY menjadikan Indonesia contoh negara demokrasi yang baru sekaligus pemain penting dalam diplomasi global. Tapi tradisi ini sempat terputus di era Presiden Joko Widodo. Selama 2 periode, Joko Widodo tidak pernah sekalipun hadir langsung di sidang umum PBB. Pada periode pertama diisi oleh wakil presiden yaitu Yusuf Kala, sementara pada periode kedua Jokowi hadirnya hanya secara virtual 2 kali di tahun 2020 dan 2021 di masa COVID-19. Nah, sekarang Presiden Prabowo mengembalikan tradisi ini, bukan cuma hadir tapi langsung menempati posisi strategis pembicara ketika di sidang umum ke-80 sebagai pencapaian yang sekaligus menghubungkan masa lalu dan masa depan diplomasi Indonesia. Tetapi semua sejarah ini sekarang bertumpu pada satu hal, bagaimana dunia menilai reputasi Prabowo di panggung global. Kehadiran Prabowo di sidang umum ke-80 PBB jelas menambah deretan panjang reputasinya di panggung internasional. Panggung dunia bukan lagi ruang asing baginya. Justru dalam beberapa bulan terakhir, namanya semakin sering disejajarkan dengan para pemimpin besar dunia. Di bulan Juni lalu, misalnya Presiden Prabowo mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato sesaat setelah sambutan pembukaan Presiden Vladimir Putin. Urutan ini bukan sembarangan, ia menempatkan Presiden Republik Indonesia dalam jajaran elit yang didengar langsung oleh pemimpin Rusia dan dunia internasional. Tidak berhenti di sana, ketika menghadiri parade militer di Beijing bersama Xi Jinping, posisi Presiden Prabowo kembali mencuri perhatian. Ia berdiri sejajar dengan si Putin, bahkan Kim Jong-un. Begitu juga dalam sesi foto bersama, Presiden Prabowo berada di barisan paling depan sejajar dengan para macan dunia, sebuah simbol visual yang syarat dengan makna. Indonesia tidak lagi di pinggiran, melainkan diakui sebagai bagian dari lingkaran inti. Semua ini membangun citra baru. Prabowo tampil bukan sekedar sebagai politisi nasional, tetapi sebagai diplomat ulung, tegas, lugas, namun tetap mampu menjaga bahasa diplomasi. Ia terlihat nyaman bernegosiasi langsung dengan para pemimpin dunia, bahkan dalam forum-forum yang penuh ketegangan geopolitik. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 bukan cuma tentang pidato Prabowo, lebih dari itu, ini adalah panggung yang menegaskan kembali posisi Indonesia di dalam percaturan global. Setelah 1 dekade absen, Indonesia bukan sekedar hadir, tetapi langsung mendapat sorotan berdiri di barisan paling depan bersama para pemain besar dunia.
Momentum ini memberi pesan jelas Indonesia bukan lagi sekedar pengamat, melainkan aktor yang suaranya diperhitungkan. Isu Palestina, perdamaian, perubahan global, semua diangkat dengan gaya tegas, membuat dunia menoleh. Tepuk tangan standing ovation hingga gestur penghormatan dari para pemimpin dunia menjadi simbol pengakuan. Tapi yang paling penting adalah kelanjutan dari momentum ini. Apakah Indonesia akan konsisten menjaga peran sebagai jembatan dunia? Apakah diplomasi yang ditunjukkan Presiden hanya jadi momen sesaat untuk benar-benar menandai arah baru politik luar negeri Indonesia? Pertanyaan inilah yang akan terus mengiringi langkah diplomasi Republik Indonesia ke depan. Bagi Presiden Prabowo, ini juga menjadi ujian reputasi. Apakah ia bisa memanfaatkan sorotan ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kekuatan moral, politik, dan strategis? Satu hal yang pasti, momen di New York ini bukan sekedar pidato. Ini adalah panggilan untuk Indonesia agar berani menegaskan peran globalnya. Sebuah momentum yang jika dikelola dengan bijak bisa mengubah cara dunia memandang Indonesia, bukan lagi sekedar penonton, tetapi pemain penting di dalam panggung sejarah. Dan semoga apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ini, yaitu Pak Prabowo, bisa menghasilkan manfaat yang baik buat rakyat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya, sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang beradab, terhindar dari kelakuan keji para koruptor, dan terlepas dari orang-orang yang hanya mementingkan kelanggengan kekuasaannya tanpa melihat kemampuan yang dimilikinya. Karena di saat ini bisa kita lihat betapa banyaknya para penjilat yang rela mengorbankan harga dirinya hanya untuk mendapatkan harta dan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jayalah Indonesiaku, jayalah negeriku, jayalah Islamku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.